Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan surat Al-Fatihah di dalam hati saja. Berdoa dimulai. Sebelum memulai kegiatan nanti akan Ibu absen dulu ya, satu persatu. Absennya yang pertama Adinda. Hadir. Alia. Hadir. Aulia. Hadir. Chandika. Hadir. Chelsea. Hadir. Dea. Hadir. Diana. Dwi. Hadir. Fauzia. Indah. Hadir. Cucu. Laila. Lindawati. Nabila. Nada. Ezwa. Rida. Rini. Resti. Ririn. Sapua. Haima. Cynthia. Siti Nur Alifah. Siti Nur Aliza. Oke, hadir semua ya. Ya. Oke, terima kasih karena sudah hadir semua dan menyempatkan waktu untuk mengikuti layanan bimbingan klasik kali ini. Untuk nanti Ibu akan menyampaikan materi terkait literasi ya. Ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya kata-kata literasi? Ada yang tahu? Ada? Indah tahu nggak literasi itu apa, Indah? Belum dengar literasi. Nih, Alisa. Literasi, ada yang pernah dengar istilah literasi itu apa? Baca, membaca. Terus apa lagi? Menulis. Membaca, menulis itu termasuk dalam budaya literasi ya. Namun sebelum ke inti materi, Ibu akan melakukan ice breaking dulu karena kan ini sudah siang. Ibu yakin semangat kalian lumayan menurun seperti itu. Mari kita lakukan ice breaking. Kalian ikuti ini ya gerakannya bersama Ibu. Nanti kalau misalkan Ibu bilang Marina di sini, Marina menari tangannya di atas menara. Fokus. Ya, ini ya. Yuk, ikuti semua ya. 1, 2, 3. Marina. Menara. Ya, lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Menari di atas menara. Di atas menari Marina menara. Di atas menara Marina menari. Oke, bagus. Meskipun siang tapi tetap semangat seperti itu. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan dari adanya bimbingan klasikal terkait budaya literasi ini. Ibu menginginkan nanti kalian bisa meningkatkan budaya literasi kalian ya. Karena Ibu lihat di SMK ini terutama akuntansi gitu ya, budaya literasinya itu masih sangat rendah sekali seperti itu. Jadi yang Ibu harapkan setelah nanti kita belajar tentang budaya literasi ini, kalian itu bisa meningkatkan atau ini budaya literasi kalian. Ya, langsung ke materi saja. Ini literasi itu merupakan peristiwa sosial yang dilengkapi keterampilan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan. Jadi tadi benar sekali yang menyebutkan bahwa literasi itu adalah kegiatan membaca dan menulis seperti itu. Karena literasi itu sangat erat sekali kaitannya dengan membaca dan menulis. Kemudian literasi itu bukan hanya sekedar kemampuan untuk membaca dan menulis saja,
tetapi juga menambahkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mampu untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks dan berkomunikasi secara efektif. Jadi kalau misalkan kalian meningkatkan budaya literasi itu, kalian itu bisa menciptakan berpikir kritis. Ada yang sudah tahu berpikir kritis itu seperti apa sih? Ya, berpikir secara apa? Secara mendalam. Ya. Terus apa lagi? Apalagi ada berpikir kritis itu berpikir secara mendalam. Jadi segala sesuatunya itu tidak ditelan mentah-mentah, tapi diperhatikan terlebih dahulu benar atau tidak, gitu ya. Apa namanya? Contohnya beritanya dan lain sebagainya. Ketika bacakan manfaat literasi itu apa aja? Yang pertama, satu, menambah pembendaharaan kata, kosakata. Kedua, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Ketiga, kemampuan interpersonal dan seseorang akan baik, gitu ya. Terus kalimat bacakan yang ngomongnya. Ya, bacakan literasi ya. Sebenarnya untuk manfaat literasi itu sangat banyak sekali. Tapi Ibu di sini hanya mencantumkan 8 manfaat saja. Kalau misalkan kalian gali mendalam, pelajari lebih mendalam lagi untuk manfaat literasi itu sebenarnya sangat banyak sekali. Nah, kemudian ini dampak buruk dari rendahnya literasi. Gimana ya? Yang dampak negatif dari rendahnya budaya literasi kira-kira apa aja yang terjadi? Yang pertama, banyak generasi muda yang menjadi generasi pemalas. Kedua, kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga tidak mampu bersaing dengan daerah lain, bahkan negara luar. Yang ketiga, sulit mendapat pekerjaan karena kurangnya pengetahuan. Yang keempat, generasi muda yang malas membaca akan sulit untuk bersosialisasi karena wawasan yang kurang. Yang kelima, generasi muda akan sulit mengembangkan potensi dalam diri karena sempitnya pengetahuan. Yang keenam, banyak generasi muda yang tidak peduli dengan lingkungan dan cenderung egois karena sibuk dengan bawa ya. Jadi kalau misalkan dampak negatif dari rendahnya budaya literasi itu apa sih? Yang paling membahayakan adalah kalian itu gampang termakan oleh hoax. Ya. Jadi kalau misalkan orang yang malas berliterasi atau orang yang malas membaca itu, apalagi sekarang zamannya digital ya, Jadi apa-apa itu di-share ya WhatsApp atau melalui Instagram, ya internet dan lain sebagainya ada. Atau sekarang itu apa? TikTok, ya berita-berita itu gampang sekali menyebar ya melalui media sosial. Kalau misalkan kalian rendah dalam berliterasi, tidak dibaca dahulu, langsung baru aja baca judulnya gitu ya. Padahal isinya apa? Kalian baca judulnya nggak dibaca isinya apa, itu pasti akan mudah termakan hoax. Jadi kalian itu tidak bisa berpikir secara kritis dan tidak bisa berpikir secara bijak kalau misalkan kalian itu rendah budaya literasinya. Nah, Ibu di sini mau menanyakan kepada kalian, siapa saja yang mempunyai hobi membaca? Ada yang punya hobi membaca? Ya, baca apa nih? Novel? Novel, terus ada lagi? Yang kali Pak? Hobi membaca? Kemarin kan kita sudah belajar tentang macam-macam gaya belajar ya. Maksudnya kebanyakan ini gaya belajar visual. Nah, visual itu kan seharusnya mereka itu tipe-tipe yang hobi membaca. Tapi di sini sepertinya tidak ada yang hobi membaca ini. Atau Bu, saya hobinya baca status. Bu, saya hobinya menulis status di WhatsApp gitu ya, menulis status ini. Ada siapa? Ada yang punya hobi membaca? Ya, mungkin webtoon nggak apa-apa, itu juga dimulai dari komik, novel, webtoon, tapi lebih bermanfaat lagi kalau misalkan kalian itu suka membaca buku-buku pelajaran. Terus kalau misalnya tidak hobi membaca, kalian kalau belajarnya gimana?
Suka belajar nggak? Ada jadwal rutin untuk belajar? Setiap kapan biasanya? Benar ya? Benar. Atau cuma istirahat tulis aja malam Bu. Padahal malamnya habis maghrib langsung pegang HP. Dan HP itu dipergunakannya juga bukan untuk nyari-nyari informasi yang bermanfaat, malah scrolling apa biasanya? Apa lagi? Apa lagi? Sekarang berita yang lagi booming itu apa? Coba nanti kalau lebih di-upgrade lagi ke berita-berita terkait pendidikan gitu ya. Sekarang malah mengikuti beritanya. Nah, kemudian di sini ada beberapa cara untuk menumbuhkan budaya literasi. Yang pertama itu menumbuhkan dan memotivasi untuk membaca. Terus kemudian yang kedua keinginan membaca buku sesuai dengan judul yang diinginkan. Jadi kalian bisa mencoba membaca buku dulu sesuai dengan judul yang kalian inginkan. Misalkan bolehlah novel, mulai dari novel dulu atau mulai dari webtoon, komik. Ada yang tahu webtoon? Ada yang udah pernah baca? Webtoon itu semacam komik tapi berbentuk digital, ya. Saya mah nggak suka baca, aku sukanya nonton. Ada? Lebih suka nonton daripada membaca. Kemudian yang kedua memanfaatkan waktu. Jadi usahakan waktu kalian itu gunakanlah usahakan 10 menit untuk membaca. Membacanya itu membaca seperti bacaan-bacaan yang edukasi ya, yang mengandung unsur-unsur pendidikan. Yang ini selanjutnya memiliki list buku yang dibaca. Jadi harus ada daftar listnya dulu ya untuk buku-buku yang dibacanya itu apa. Kemudian gunakan waktu sebelum tidur atau sebelum istirahat untuk membaca. Jadi sebelum tidur itu baca buku dulu gitu. Kalau misalnya kita makan muslim ya, biasanya baca Al-Quran juga itu maksudnya literasi. Ada yang suka ngaji? Rutin? Ya, jadi ini untuk cara-cara menyembuhkan. Terus yang terakhir, dipaksa untuk membaca. Jadi kalau misalkan membaca itu harus dipaksa. Kalau misalkan kalian nunggu mood aja itu, ya nggak tahu kapan datangnya gitu ya. Nggak tahu, mungkin besok, mungkin besoknya lagi. Jadi harus dipaksakan. Contohnya kalian dipaksa membaca itu ketika malas ya, ketika kan ujian ya biasanya. Kalau misalkan pas mau ujian mah pasti ngedadak, yang tadinya malas baca juga mau nggak mau harus baca. Kalau misalkan kalian dibiasakan setiap harinya misalkan 5 sampai 10 menit membaca pelajaran gitu, lama-lama juga akan tersimpan di memori kalian. Jadi ketika ujian itu tidak perlu belajar SKS. Tahu SKS? Ya, sistem kamu semalam. Misalkan besok ulangan 3 pelajaran, jadi belajarnya langsung 3-3-nya gitu ya. Pas ini nanti lupa lagi. Kemudian di sini Ibu ada video terkait bagaimana sih ininya menumbuhkan membaca. Sebelumnya Ibu tanya, ada yang tahu Najwa Shihab nggak? Tahu kan Najwa Shihab ya? Nah, nanti kita bisa lihat video dari Najwa Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa Ibu Kepala Perpustakaan dan seluruh teman-teman dari jajaran Perpusnas, saya tadi baru memperhatikan Bapak Ibu, ternyata seluruh petinggi Perpusnas itu perempuan loh. Dari mulai kepalanya, deputinya, tadi ketua panitianya semua perempuan, dan alhamdulillah tahun ini Duta Baca perempuannya Ibu. Terima kasih banyak. Duta Baca Indonesia. Terus terang perasaan saya bercampur Bu, antara khawatir dan senang. Dengan beberapa alasan, saya akan mulai alasan yang khawatir dulu. Tadi malam saya sempat mencari data-data tentang seberapa jauh sesungguhnya bangsa ini suka membaca. Dan data-datanya itu menyesakkan dada. Saya bacakan beberapa. Menurut data OECD, budaya membaca masyarakat Indonesia berada di peringkat terendah di antara 52 negara di Asia. Ada satu lagi data. UNESCO tahun 2015 pernah membuat penelitian tingkat kemampuan membaca anak-anak. Di Eropa itu 1 tahun rata-rata
Singapura, kemampuan mereka membaca buku dalam setahun 17 sampai 15 buku. Anak-anak Indonesia rata-rata 0 buku. Dari 1.000 orang, hanya 1 orang anak Indonesia yang punya minat membaca. Dari 1.000 hanya 1. Ada lagi data, kita mulai dari HP dulu, biar akhirnya enak. Ada lagi data soal siswa SMA. Sastra dengan ada pengecualian sejumlah kecil sekolah elit yang swasta. Itu artinya berkewajiban tanpa membaca. Kata Taufik Ismail, ini tragedi. Tragedi yang sudah berlangsung selama 63 tahun. Tragedi 0 membaca. Jadi kita sebagai bangsa, Bapak Ibu, bukan hanya mengunjungi laut dan maritim begitu lama, tapi mengunjungi buku dan membaca begitu lama. Dan itu berarti kita mengunjungi hampir semua hasanah kehidupan ini. Sebuah bangsa besar tanpa tradisi literasi hanya akan menjadi bangsa kelas teri. Pelindung, pemaki, mudah diprovokasi tanpa keluasan hati dan imajinasi. Itu yang membuat saya tadi malam agak susah tidur, Ibu. Karena itu tugas dan beban yang sedemikian berat untuk Duta Baca Indonesia. Buku adalah sebaik-baiknya sahabat. Saya percaya ungkapan ini dengan sepenuh hati saya. Ada ungkapan tentang bagaimana buku itu begitu bisa menjadi sahabat yang baik. Saya membacakan untuk Bapak Ibu. Buku menemani kita saat sadar dan tidur. Kemanapun kita pergi, ia bersedia mengikuti. Ia menasihati kita, ia dapat menjadikan kita tertawa, tak jarang kita menangis karena buku. Jika kita memintanya diam, ia akan patuh. Jika kita mencercanya, ia diam. Jika kita memujinya, ia tidak sedikit pun akan terpengaruh. Tidak ada teman yang lebih pandai, tidak ada teman yang lebih setia dari buku. Buku adalah sebaik-baiknya sahabat. Saya beruntung Bapak Ibu karena saya dituntut untuk mencintai buku sejak kecil lewat keluarga. Dikenalkan pertama kali buku karena dibacakan buku waktu kecil, waktu belum bisa membaca. Di rumah itu penuh dengan buku, keluar rumah pun mencari buku. Saya melihat ayah saya begitu rajin membaca buku dan sampai di rumah karena saya begitu senang yang beli buku dan baca buku, saya punya perpustakaan kecil, Rp25 satu buku. Untuk yang mau meminjam buku-buku saya dan kakak dan adik-adik saya. Jadi saya percaya pengalaman mencintai buku itu bisa ditumbuhkan dari kecil dan dari anak-anak karena itu terjadi pada saya. Bapak Ibu, ada satu rahasia sebenarnya. Cuma perlu satu buku untuk bikin kita jatuh cinta pada membaca. Cuma perlu satu buku untuk buat kita jatuh cinta pada kebiasaan membaca dan membangun cinta membaca. Tidak perlu banyak-banyak. Dan menurut saya ini tugas yang paling menantang Ibu menjadi Duta Baca Indonesia. Karena itu artinya punya kesempatan menjadi mak comblang cinta pertama begitu banyak orang. Dan rasanya tidak ada tugas yang lebih menyenangkan jadi mak comblang cinta pertama begitu banyak orang. Terima kasih banyak kesempatannya, kepercayaannya. Insya Allah dengan bantuan semua pihak kita bisa menjadikan buku sahabat untuk seluruh anak Indonesia. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari video ini dapat diketahui bahwa fenomena di Indonesia itu melihat sekali budaya literasinya dibandingkan dengan di negara tapi tidak untuk negara lain Pak. Di Eropa contohnya satu anak itu membaca berapa buku? Nah, ada yang sampai 26 gitu ya. Tapi untuk di Indonesia berapa? Oh ya, coba Ibu juga tanya tadi ya, tadi hobinya membaca ya. 1 bulan atau 1 minggu biasanya membaca berapa buku? Ada target atau random aja gitu. Ada target ya. Jadi sangat mirip sekali ya, karena di Indonesia ini ya Ibu tahu bukan cuma kalian gitu ya, tapi teman-teman yang lain gitu, budaya literasinya itu sangat
rendah sekali. Jadi wajar saja kalau misalkan di Indonesia itu beritanya sangat mudah sekali untuk diprovokasi. Jadi itu mudah sekali untuk termakan berita. Contohnya waktu pas 2 tahun ke belakang, ya apa itu fenomena COVID ya. Pas COVID itu kan banyak sekali berita-berita berapa orang gitu, berapa ribu orang yang termakan berita hoax karena rendahnya budaya literasi. Jadi baru baca judul aja udah langsung komen apa gitu ya, komen negatif, baru dibaca judulnya nggak tahu isinya apa. Sekarang untuk belajar menumbuhkan budaya literasi, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk pembagian kelompoknya sesuai dengan yang kemarin kita bagi di kelompok ini yang kata Ibu aja, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tugasnya nanti ya. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing dulu. Tadi kan dari salah satu tips membaca buku adalah dipaksa untuk membaca. Jadi di sini Ibu ingin memaksa kalian untuk membaca. Ya. Jadi kalian itu harus membaca ya semuanya. Setiap anggota kelompoknya silakan dibagi tugas untuk membaca dan saling berdiskusi. Di sini Ibu ada 2 artikel ya. Nanti kalian baca kedua-duanya artikel ini. Kemudian setelah itu kalian tulis lagi rangkum isi dari artikel yang pertama dan artikel yang kedua. Setelah itu kalian di sini bandingkan antara artikel yang pertama dan artikel yang kedua. Jadi kalian itu bukan cuma hanya membaca, jadi belajar juga untuk menulis kembali seperti itu. Karena membaca itu harus dipaksakan. Ya, jadi Ibu ingin memaksa kalian untuk membaca. Silakan kalian baca artikelnya. Silakan ya, semuanya bekerja saling berdiskusi. Silakan dibaca. Ini kan ada 2 artikel, jadi kalian bagi saja tugasnya. Misalkan ini bertiga membaca artikel yang pertama, kemudian yang berikutnya membaca artikel yang kedua. Itu. Jadi nanti saling berdiskusi, saling tukar pendapat untuk rangkumannya seperti apa dan perbandingan dari kedua artikel itu seperti apa. Kasih nama kelompok ya kan? Yang itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Dampak bila tidak memiliki minat baca pada generasi muda. Membaca bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas diri atau sumber daya manusia. Jika kita rajin membaca, maka pengetahuan kita akan bertambah, sehingga bisa menjauhkan kita dari kebodohan. Dampak bila tidak memiliki minat baca yang sangat merugikan, terutama bagi generasi muda. Yang pertama, banyak mengalami masalah dalam memahami pengetahuan. Yang kedua, minimnya wawasan sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh pemahaman negatif. Yang ketiga, menyebabkan kreativitas seseorang tidak berkembang. Yang keempat, tidak mengetahui informasi aktual sehingga mengalami kesulitan untuk meningkatkan kualitas diri. Untuk yang artikel keduanya, boleh bacakan. Literasi bagi generasi muda. Literasi adalah kemampuan untuk membaca serta menulis. Kedua, literasi satu, tingkat pemahaman seseorang untuk mengambil kesimpulan tentang informasi yang tidak digunakan menjadi sebuah teori. Kedua, dapat membantu orang bergerak dengan sendiri. Tiga, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan pentingnya literasi untuk generasi muda. Satu, membantu generasi yang kreatif. Tiga, membantu manusia berkarakter. Tiga, membantu yang bertanggung jawab. Literasi bagi generasi muda menambah wawasan pengetahuan. Analisis perbandingannya seperti apa antara artikel yang pertama dan artikel yang kedua. Dipaksa untuk membaca ya, membaca artikel yang lumayan banyak. Jadi kalian tahu ya dampak dan manfaat dari literasi itu seperti apa. Oke, untuk kelompok dua, Indah ada yang maju Indah? Ya, Indah sama siapa? Indah sama siapa? Boleh dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan rangkuman artikel pertama yang berjudul Dampak Bila Tidak Memiliki Minat Baca pada Generasi Muda. Buku adalah jendela dunia. Membaca bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas diri atau sumber daya manusia, karena dengan membaca bisa menjauhkan seseorang dari kebodohan dan kemiskinan. Para penerus bangsa akan kesulitan bersaing dengan negara lain bila kualitas sumber daya manusianya tidak optimal, karena rendahnya minat baca. Kemampuan literasi sangatlah penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia. Jika semakin malas untuk berinteraksi, dapat menyebabkan dampak seperti banyaknya mengalami masalah dalam memahami dan menggunakan ilmu pengetahuan, serta teknologi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Yang kedua, minimnya wawasan sehingga mudah dipengaruhi oleh berbagai doktrin dan pemahaman negatif. Yang ketiga, kreativitas seseorang tidak berkembang. Yang keempat, tidak mengetahui informasi aktual sehingga mengalami kesulitan untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kelima, menimbulkan ketidakpedulian, mengalami kesulitan pada kehidupan sosialnya karena tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Cara untuk menumbuhkan minat baca di kalangan generasi muda dengan mengadakan serta meningkatkan jumlah dan layanan perpustakaan, menjalankan serta konsisten program baca buku, menyediakan sarana sumber bacaan,
Dan yang terakhir, mengendalikan penggunaan media elektronik. Artikel kedua, literasi bagi generasi muda pentingkah? Literasi adalah kemampuan untuk membaca serta menulis. Membaca dapat diartikan sebagai sebuah proses menerjemahkan lambang bahasa sampai diproses menjadi sebuah pengertian. Tujuan literasi: meningkatkan pemahaman serta untuk mengambil kesimpulan serta informasi yang diterima akan menjadi semakin baik. Membantu orang berpikir lebih kritis, tidak cepat bereaksi impulsif, meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan membaca, menumbuhkan dan mengembangkan nilai budi pekerti. Pentingnya literasi untuk generasi muda, yakni membentuk generasi yang kreatif, membentuk manusia berkarakter selektif, bijak dan bertanggung jawab. Manfaat literasi bagi generasi muda: menambah wawasan pengalaman, meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan kemampuan interpersonal. Hasil analisis perbandingan kedua artikel. Artikel 1 menjelaskan tentang dampak negatif jika generasi muda saat ini tidak memiliki minat baca. Artikel kedua menjelaskan tentang pentingnya literasi serta manfaat literasi bagi generasi muda untuk menambah wawasan pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir, dan meningkatkan kemampuan interpersonal. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Ayo, siapa yang mau maju? Cantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan rangkuman yang pertama. Judul artikel: dampak bila tidak memiliki minat baca pada generasi muda. Buku adalah jendela dunia, karena dengan membaca buku kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Membaca juga bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas diri atau sumber daya manusia. Hal ini akan berdampak pada kualitas hidup, sehingga tak salah bila membaca bisa menjauhkan seseorang dari kebodohan, dan kebodohan akan menghindarkan orang tersebut dari kemiskinan. Semakin banyak literatur yang dibaca, semakin menambah wawasan dan membuka cakrawala baru. Dampak bila tidak memiliki minat baca. Yang pertama, banyak mengalami masalah dalam memahami, menguasai, meneruskan, serta menggunakan ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang kedua, minimnya wawasan dan keilmuan yang terbatas akan mengkerdilkan pola pikir sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh berbagai doktrin dan pemahaman negatif. Yang ketiga, menyebabkan kreativitas seseorang tak berkembang. Yang keempat, tidak mengetahui informasi teraktual sehingga mengalami kesulitan dan meningkatkan kualitas diri. Yang kelima, ketidaktahuan karena enggan menambah ilmu pengetahuan serta mengupgrade diri dengan informasi terbaru akan menimbulkan ketidakpedulian. Yang keenam, akan cenderung mengalami kesulitan pada kehidupan sosialnya. Adapun rangkuman artikel kedua. Judul artikel: literasi bagi generasi muda pentingkah? Literasi adalah kemampuan untuk membaca serta menulis. Membaca bisa diartikan sebagai sebuah proses menerjemahkan lambang bahasa sampai diproses menjadi sebuah pengertian. Tujuan literasi: dengan melakukannya, tingkat pemahaman
membantu seseorang berpikir dengan lebih kritis, tidak cepat bereaksi, inklusif, membantu meningkatkan pengetahuan dalam membaca, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti seseorang. Pentingnya literasi bagi generasi muda: 1. Membentuk generasi yang kreatif. 2. Membentuk manusia berkarakter. 3. Selektif, bijak, dan bertanggung jawab. Manfaat literasi bagi generasi muda: menambah wawasan pengetahuan, meningkatkan kemampuan untuk berpikir, meningkatkan kemampuan interpersonal. Adapun hasil analisis perbandingan kedua artikel. Artikel pertama membahas tentang dampak bila tidak memiliki minat baca pada generasi muda. Artikel kedua membahas tentang tujuan dan manfaat literasi bagi generasi muda. Oke, silakan. Selanjutnya kelompok terakhir. Riri, siapa? Maju. Riri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan rangkuman yang pertama, yaitu tentang dampak bila tidak memiliki minat baca pada generasi muda. Buku adalah jendela dunia, karena dengan membaca buku kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Membaca juga bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas diri atau sumber daya manusia. Inilah dampak bila tidak memiliki minat baca yang sangat merugikan, terutama bagi generasi muda. Yang pertama, banyak mengalami masalah dalam memahami, menguasai, meneruskan, serta menggunakan ilmu teknologi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Yang kedua, minimnya wawasan dan keilmuan yang terbatas. Yang ketiga, kurangnya membaca akan menyebabkan kreativitas seseorang tidak berkembang. Yang keempat, tidak mengetahui informasi teraktual sehingga mengalami kesulitan untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kelima, ketidaktahuan karena enggan menambah ilmu pengetahuan serta mengupgrade diri dengan informasi terbaru akan menimbulkan ketidakpedulian. Yang terakhir, mereka akan tak berwawasan luas, cenderung akan mengalami kesulitan pada kehidupan sosialnya. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan minat baca, terutama di kalangan generasi muda. Yang pertama, meningkatkan jumlah dan layanan perpustakaan. Yang kedua, menjalankan serta konsisten program membaca buku 10 menit sehari yang diadakan pemerintah. Yang ketiga, menyediakan sarana sumber bacaan berkualitas bagi sarana yang dituju. Dan yang terakhir, mengendalikan penggunaan media elektronik. Artikel kedua, literasi bagi generasi muda. Literasi adalah kemampuan untuk membaca serta menulis. Tujuan literasi: yang pertama, meningkatkan pemahaman seseorang untuk mengambil kesimpulan serta informasi yang diterima akan menjadi semakin baik. Yang kedua, dapat membantu orang berpikir dengan lebih kritis, tidak cepat bereaksi. Yang ketiga, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan membaca. Yang keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan nilai budi pekerti seseorang. Pentingnya literasi untuk generasi muda. Yang ke-1, membentuk generasi yang kreatif. Yang kedua, membentuk manusia berkarakter. Yang ketiga, selektif, bijak, dan bertanggung jawab. Manfaat literasi bagi generasi muda. Yang pertama, menambahkan wawasan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan interpersonal. Hasil analisis perbandingan kedua artikel. Artikel 1 membahas tentang dampak bila memiliki minat baca pada generasi muda. Sedangkan yang kedua,
membahas tentang betapa pentingnya literasi bagi generasi muda.